Panjang kayak umur gua. Amin. Ih, amin dong. Amin. Halo semuanya. Apa kabar nih? Kembali lagi di Cinta Melulu hanya di Langit Musik. Dan kalian jangan lupa kalau misalnya Langit Musik ini episodenya itu sudah tayang di Maxstream. Jadi kalian bisa nikmatin udah episode 1 dan episode 2. Yang kelewatan jadi bisa langsung nonton di Maxstream. Oke? Nah, hari ini gue bersama Anastasium. Anastasium. Kayak nama Anastasium tuh kayak nama kali tuh kali. Emang iya? Kali Ciliwung. Oh, Ciliwung. Itu Anastasium sama Ciliwung beda, Cok. Sama-sama udah yuk. Udah yuk kita bahas yang lain yuk, jangan bahas sekali yuk. Durasi lu doang tau. Oh, oke, thank you ya. Oke. Nas, untuk minggu ini kita tuh bakal ngebahas apa nih? Ih, orang lu yang kerja apa gue yang ditanya? Seru ya. Kita bakalan ngebahas abusive relationship. Oke, apa tuh? Yang dipukul-pukulin gitu. Bisa tuh Jadi ya. Ribet lidahnya, Pak. Abusive tuh bukan cuman tentang dipukulin loh. Iya. Perkataan juga bisa kan, Nas? Bisa verbal dan non verbal. Iya. Pernah nggak? Pernah lah. Gue kan anaknya emang abusive banget. Oh, semakin iya? abusive gue semakin suka. Anjir. Serius ya sih? Enggak bercanda say. Tapi ada loh yang kayak gitu. Masokis ya. Demennya kayak disakitin gitu. Beneran. Ada yang kayak gitu. Tapi emang lu pernah dengerin gak sih kayak semakin toxic satu hubungan, semakin susah buat ditinggalin. Kan gue selalu ngomong itu kan. Emang bener, Pak, semakin toxic semakin susah. Oh iya? Karena lu tuh akan punya tendensi untuk kayak ketergantungan sama pasangan lu. Kalau kayak abusive gini kan, udahlah gitu lah. Apa sih? Ini Anas sih lagi bahagia ya, jadinya dia susah untuk ngomongin masalah percintaan yang nggak enak gitu. Ketawa gue barusan jelek, gue boleh ulang nggak? Boleh. Oke. Berarti kita ngebahas nih tentang kekerasan secara verbal maupun non verbal. Kalau lu pernah ada di posisi yang kayak gimana, Nas? Dua-duanya gue pernah. Serius? Lu dipukul gitu? Ini sama orang yang sama ya, mantan gue yang dulu tuh pernah. Jadi gue lupa lagi ngomongin apa, terus kayak kita tuh ribut di mobil. Terus kan biasa dia nyetir, terus gue di sebelah kirinya kan. Terus tiba-tiba tuh kayak dia pegang tangan gue gini kenceng banget, Pak. Kan gue kan kayak marah banget. Gitu. Jangan, tidak, lepasin aku mas gitu kan. Terus tiba-tiba kayaknya dia kaget atau gimana, terus tiba-tiba tuh dia kayak lepasin tangan gue, terus dia kayak mukul tangan nggak usah ke gue dong. Tadi pengen gue praktekin, nggak usah. Terus dia kayak langsung mukul gitu, jadi kayak kena muka gue di sini gitu loh. Terus gue kaget, coy. Karena itu pertama kalinya banget gue ngeliat yang, maksudnya gue mengalami itu kan. Jadi gue kayak kaget, akhirnya gue kayak, lo tau apa yang gue lakuin, tuh mobil masih jalan, Pak. Terus? Jadi kita lagi mau belok gitu kan, terus kan mobilnya agak melambat kan kalau belok gitu. Gue turun anjay, gue turun dari mobil. Cuman dulu tuh gue kurus banget, dulu tuh berat gue cuman kayak mungkin 35 kilo gitu kan. Jadi pas gue turun, dia pinggirin mobilnya, terus dia kejar gue, terus gue diangkut gitu, dibalikin ke mobil. tapi ya itu salah satunya. Terus sama orang yang sama juga pernah lagi berantem di mall gitu. Tiba-tiba dia ngelempar gue kayak asbak stainless gitu, lo tau gak sih? Tiba-tiba kayak dilempar gitu ke arah gue. Terus emang udah ringan tangan ya? Iya say. Terus kayak dia ngerokok kan, terus rokoknya kayak udah mau habis gitu, terus disentil ke gue. Wah, bahaya sekali. Itu kayak agak mengejutkan. Dan maksudnya kan itu kan yang pas kejadian di mall kan kita nggak berdua kan, kita rame-rame gitu. Itu ada teman-teman dia juga. Mereka pun juga bilang kayak, gue baru sekali sih ngeliat dia kayak gitu. Terus gue kayak, kenapa? Apakah gue justru mengencourage dia untuk mengeluarkan sisi terbaiknya untuk jadi abusive gitu? Ya nggak tahu sih. Cuman ya akhirnya, tapi gue lama sama dia, mau 2 tahun coy. Oh iya? Iya sumpah, 1 tahun 11 bulan, bukan dong. Itu yang kemarin 1 tahun 9 bulan. Oh, tapi lu paling parah itu? Ada lagi yang lebih parah. Apa tuh? Ini kalau yang itu lumayan parah, tapi ada yang lagi lebih parah tuh waktu itu. Jadi yang sebelum ini, abusive-nya tuh benar-benar kayak dia selingkuh, dia bohongin gue, terus ngatain gue banyak banget deh. Tapi sebenarnya menurut gue ya, satu relationship tuh nggak mungkin lepas dari abusive ini.
maksudnya sama sekali bersih gitu, menurut gue tuh hampir nggak ada lah relationship gitu menurut gue ya, karena mungkin gue nggak pernah menemukan orang yang tepat, jadi ya gue bisa berpikir gitu. Tapi even kayak gue sama yang terakhirnya kan gue pikir kan baik-baik aja tuh ya. Ternyata tuh pas gue udah putus gue tuh baru sadar gitu, kayak gue tuh sering dibilang kayak gendut gitu. Oh itu lebih ke bullying sih. Ya, iya lebih ke bullying, tapi kan kayak itu abusive juga gak sih secara verbal ya. Maksudnya kayak gue dikatain, maksudnya at some point jadi kayak gue jadi ngerasa gue tuh nggak cukup cantik, nggak cukup pintar, nggak cukup ini, nggak cukup itu gitu. Kayak efeknya ke situ tuh kalau gue. Jadi relationship gue nggak selalu abusive itu mukul, tapi banyak tuh justru kayak self esteem gue tuh kayak dibejek gitu loh. Padahal kan gue cantik banget gitu. Iya semua perempuan cantik. Iya makanya. Oke, kalau gue pribadi sih kalau misalnya sampai dipukulin. Tadi harusnya gue nanya gitu loh. Kalau lu gimana biar gitu? Oh iya. Ya udah ulang. Ya, aduh gitu. Kalau lu gimana biar pengalamannya? Ya coba kalau lu pernah nggak abusive relationship? Kalau gue enggak. Serius? Enggak. Bohong. Ya. Masa nggak pernah? Enggak, kalau dipukulin enggak. Oh dipukulin enggak, main tangan enggak pernah? Enggak, main yang lain, main perempuan misalnya. Selingkuh gitu. Ya. Kalau main tangan enggak pernah, cuma kalau misalnya dikata-katain segala macam sih pernah, pasti pernah ya. Pernah, dan makanya kalau gue tuh kayak menghindarinya karena gue nggak suka digituin, jadi gue menghindarinya gimana caranya biar one day gue punya hubungan yang nggak setoksik itu. Toksik boleh, tapi kayak jangan toxic terlalu. Boleh tuh apa sih Ber? Iya, maksudnya di hubungan tuh pasti ada nggak bagusnya tuh ada Nas. Benar, tapi gak bukan berarti toxic boleh dong. Toxic boleh, tapi jangan terlalu ngerugiin banget, tau gak sih? Paham gak sih lo? Kalau menurut gue ya, karena misalnya hubungan yang gak toxic sama sekali itu menurut gue gak ada. Oh iya, sama kan tadi gue bilang, sama sekali gak abusive gak ada. Gak ada, minimal jangan terlalu ngerugiin banget gitu. Sama halnya kayak kata-kata yang kasar. Kayak misalnya, kalau gue pernah dikatain setan lah, atau bangsat lah, atau binatang-binatang yang gue gak suka, itu kan kayak hal pertama yang diomongin sama si pasangan tuh menurut gue kayak lebih ke gue elu dulu. Habis itu nanti naik lagi nih ke tahap yang lebih up, misalnya langsung ke tai lah. Maksudnya gue lu tuh dari yang tadinya ngomong aku kamu gitu, terus jadi gue lu gitu. Iya dong, iya kan. Tapi kalau misalnya gue diemin nih gue elunya, pasti dia menurut gue ya. Ini pengalaman gue. Maksudnya sama mantan yang kemarin. Iya, maksud gue next buat hubungan gue nanti nextnya itu gue jadi kayak gimana caranya gue bisa punya hubungan yang nggak terlalu toksik banget, atau yang nggak terlalu bikin masalah di dalam masalah gitu. Jadi gimana caranya nyelesain masalah dengan lebih bijak mungkin ya. Marah sih boleh gitu. Kayak misalnya gue tuh ngomong sama lu, Nas, gue boleh marah sama lu, tapi nggak kasar, karena menurut gue cara menghargai pasangan bukan hanya pada saat dia lagi baik-baik aja, bukan pada saat lagi mesra-mesranya, tapi pada saat berantem pun itu ada loh hal yang lo harus hargain dari pasangan, siapapun yang salah ya. Tapi menurut gue kayak misalnya lu sama gue salah nih, lu paling salah misalnya, lu selingkuh. Gue gak pernah salah. Misalnya, sorry. Misalnya lu selingkuh dari gue, terus lu ngomong gue sama gue, ngomong kasar, menurut gue kasar ya. Ya lu paling salah. Atau gue yang kayak gitu, gue yang paling salah meskipun lu yang selingkuh. Paham gak sih? Karena lu udah tahu itu masalah, abis itu lu nambahin masalah baru gitu. Lu nambahin masalah baru, gimana masalah abusive-nya double tuh ya? Double dong. Lu udah tahu punya masalah nih, kita berantem gara-gara masalah A. Udah gitu, mau diselesain dengan masalah B, gimana caranya gitu. Menurut gue kayak itu sih lu kayak debat kusir sih. Ya. Kalau menurut gue ya. Benar. Tapi emang gue setuju sama kalimat lu yang bilang justru ketika lo mau lihat pasangan lo itu menghargai lo atau enggak, itu justru bukan di momen pas lo baik-baik aja. Betul. Karena gue selalu bilang ya, kalau misalnya lo kayak ngomongin relationship gitu ya, ngomongin cintaan, kalau lagi baik-baik aja mah semuanya juga lovey-dovey gak sih? Kayak semuanya tuh kan tuh lovebirds gitu, kayak dua insan yang tak dapat dipisahkan.
Agnes Monica kali. Terus cuman pas lo lagi berantem itu tuh justru ketahuan banget karakter orang tuh gimana, cara dia nyelesain masalah tuh gimana. Karena mantan gue yang terakhir itu kita beda culture. Jadi dia tuh orang Medan kan. Nah pada dasarnya memang orang Medan tuh kan, kalau gue kan orang Jakarta banget ya Wak, Betawi banget ya Wak. Kalau kita tuh ngedengar orang Medan ngomong tuh berarti itu kayak kasar gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, buktinya lo bisa nih kalau lagi nggak ada apa-apa, lagi nggak ada masalah, lo bisa ngomong baik-baik aja gitu. Maksudnya ngomong dengan logat Medan lo yang agak lebih keras dibandingin logat gue, tapi ngomong itu baik-baik aja gitu. Tapi pas lagi berantem, kok lo bisa tiba-tiba dengan logat lo, tapi kasar gitu, ngerti gak sih? Iya. Jadi gue kayak pas lagi berantem tuh kelihatan banget sih karakter orang gimana. Atau pas udah putus say, cuman kalau udah putus kan telat ya. Iya sih. Ya kalau udah putus kayak baru kelihatan toksiknya atau abusive-nya gimana kan telat banget tuh ya. Tuh, nah makanya kalau misalnya sama pasangan, nanti rencananya, gue tuh kalau misalnya dia ngomong kasar sedikit aja, mulai dari gue kayak nggak mau menyetop di tahap kelima misalnya. Gue mau nyetop kata-kata abuse-nya itu di tahap pertama. Jadi dari pas dia udah ngomong mulai gue udah nge-cut. Ya, biar langsung ngomong dulu deh gitu kan. Biar dia nggak naik peringkat menurut gue. Naik peringkat nggak tuh? Karena kalau misalnya gue diemin dari gue dia akan ngelunjak sampai ke kata-kata yang lebih kasar lainnya. Menurut gue loh, karena kan namanya marah itu ada emosi tuh ada peringkatnya dong. Iya benar. Ya kan kalau emosi pertama di peringkat pertama gue diemin, gue maklumi karena dia emosi, nanti dia akan naik ke peringkat kedua. Tapi itu benar. Bisa escalate gitu loh, maksudnya kenapa kalau dulu tuh gue mikirnya kenapa dulu gue bisa sampai kayak tiba-tiba mantan gue mukul gitu, karena gue mikir pas dia pertama kali ngomong keras ke gue, ngomong kasar ke gue tuh lu maklumin kan? Gue tolerate gitu. Iya. Bangkit, iya sih bener. Dan makanya gue kayak mikir gimana ya caranya biar gue nggak ngalamin hal yang udah pernah gue alamin lagi gitu. Ya udah caranya gue mau nge-cut itu dari dasarnya. Meskipun kayak apaan sih gue tuh ngomong cuma lu gue doang tahu, gue gak ngomong kasar, gue gak peduli kalau menurut kuping gue itu kasar, ya udah lu stop ngomong itu. Iya. Karena seemosi-emosinya gue masih ngomong aku kamu. Itu dan nggak kasar menurut dia belum tentu nggak kasar buat lo. Iya ya dan satu hal itu menurut gue kayak lo tau gak sih lo tuh kasar ya dengan lo gue juga lo bisa ngomong lo gue sama lo. Tapi lo memilih untuk tidak. Tapi gitu, gue menghargai lo sebagai pasangan gue karena meskipun berantem lo tetap pasangan gue. Beruntung banget ya orang yang jadi pasangan kamu ya. Amin. Basa-basi say. Basa-basi ya. Tapi kalau misalnya kayak itu kan tadi yang abusive, maksudnya secara non-verbal ya. Non-verbal. Secara verbal ya. Kok gue jadi blow on? Oke. Terus secara verbal ya kan. Kalau secara non-verbal tuh lu pernah gak kayak misalnya lu lagi gak mau ciuman nih misalnya gitu ya. Biasanya kan kalau pacaran mah ya ciuman-ciuman biasa kan. Aku tahu anak muda zaman sekarang, coba deh kalian emang. Aku enggak. Iya, aku tahu kamu enggak kan misalnya aja kan misalnya. Ya. Kayak pernah gak sih lo yang kayak dipaksa gitu? Enggak. Kayak gue, ini mungkin bukan relationship ya kalau gue, tapi kayak pengalaman yang termasuk menurut gue pelecehan seksual coy. Oh ya? Gue kayak ini dan terjadi itu sama teman gereja gue. Maksudnya gue dekat banget sama dia dulu. Jadi keluarga gue sama keluarga dia tuh dekat. Biasanya kalau di gereja kan kayak ada komunitas gitu kan. Ada kelompok kecil gitu. Nah gue tuh lumayan dekat sama dia karena neneknya dia tuh rumahnya dekat sama rumah gue. Jadi bokap gue tuh yang bertanggung jawab untuk ada pelayanannya gitulah kalau di gereja tuh ya kan. Jadi gue tuh sebenarnya lumayan dekat sama nih orang. Ini pas gue lagi kuliah coy. Itu lumayan bikin gue trauma sih. Sampai akhirnya gara-gara kejadian itu ngefek ke relationship gue berikutnya. Jadi waktu itu gue kuliah kan di daerah Sudirman. Dia tuh juga kuliah tuh daerah Semanggi. Jadi kita janjian mau nonton lah kita di Plaza Semanggi coy. Terus pas kita lagi duduk sebelah gini lagi nonton, tiba-tiba dia tarik tangan gue coy, diarahin ke kemaluannya. Gue kan polos ya. Pada saat itu. Sekarang juga masih. Oh iya oke. Sekarang gue masih kayak polos kayak kertas HVS putih gitu. Putih tak bernoda. Boleh lanjut? Ya terus ya ini gitu. Tapi gara-gara itu tuh gue bingung ya. Awalnya tuh gue kayak ini ngapain sih gitu. Akhirnya ya long story short intinya akhirnya gue pergi langsung. Gue bukan kabur sih ya, gue pamit sama dia, gue balik dulu deh gitu gue bilang. Akhirnya gue langsung ambil tas gue langsung pergi. Tapi gara-gara kejadian itu gue jadi rada takut tau gak.
gue jadi kayak punya pemikiran kalau misalnya gue pacaran sama orang, ya orang mau apa ya dari gue gitu. Sok cantik kali kan gue. Iya. Tapi menurut gue itu suatu hal yang wajar gak sih? Gak wajar apa gue? Wajar dong, wajar. Gue pun traumanya gue maksudnya, wajar. Atau apa? Iya, traumanya perempuan mungkin ya. Kayak iya punya trauma sendiri-sendiri. Tapi maksud gue traumanya sama dengan alasan yang beda-beda ya. Karena gue pun gitu, kayak ada orang deketin gue, ini mau apa nih? Kalau gue lebih banyak tuh. Kan kalau lu, iya kan, lu mau apa nih? Mau cuman enak-enaknya aja, atau lu pengen serius, atau lu mau pansos, atau lu mau oh ya kalau lu soalnya followers tuh kan 3,5 juta kan. Kalau gue kan cuma 5.000, apa yang mau dipansos ya? Ya bisa aja. Melalui lu pansosnya ke gue kan. Tetep lu aja ujungnya mah. Self-center gitu. Abis. Ya. Atau lu mau merotin gue kah? Nah kalau gue kan gak ada duit. Gak bisa diporotin kalau gue. Kalau Berli duitnya banyak. Amin. Jadi itu mah wajar menurut gue. Iya, cuman gue tuh jadi kayak bener-bener, iya sih, jadi kayak traumanya tuh begitu ya. Padahal maksudnya mungkin orang itu sebenarnya lempeng-lempeng aja gitu. Dan tainya kan karena enggak dong. Oh, kirain orang yang nggak bisa itu. Partner gue misalnya iya. Dia tuh sebenarnya baik-baik aja gitu, orangnya lempeng gitu. Tapi karena gue udah punya pengalaman yang kayak gitu, traumanya tuh kayak kebawa. Dan tainya adalah kayak gue jadi seolah-olah membuat orang ini bertanggung jawab atas trauma gue yang sebelumnya. Oh iya. Jadi kan kalau menurut gue nih, lu pacaran sama orang nih, lu harus itu treat dia, lu menjalani hubungan sama dia tuh dimulai dari nol. Pertamina kali ya. Dimulai dari nol ya. Pertamina kalau mau endorse boleh, bensin 1 tahun gratis ya. Wah, boleh ya? Boleh. Nah terus apa tadi gue ngomong jadinya? Oh ya, tapi gara-gara lu punya trauma yang belum selesai itu, ujung-ujungnya tuh lu jadi kayak treat itu dari minus, lu ngerti gak? Jadi seorangnya tuh jadi punya kewajiban, seolah-olah punya kewajiban untuk mengisi keminusannya lo ini gitu. Tapi menurut gue kalau misalnya lo punya pasangan hari ini, itu harus menerima masa lalu lu dong. Bener, tapi bukan berarti lu even masa lalu lu ternyata gini loh, kayak misalnya gue mau jadi pasangan lu, ternyata lu lagi tidak sehat nih. Itu kan cerita gue juga. Dia lagi tidak sehat dalam mentalnya misalnya, dari trauma-trauma segala macam. Ya menurut gue kayak ya tugasnya pasangan baru membantu lu. Membantu. Tapi namanya membantu itu bukan tanggung jawab, lu ngerti gak? Kayak membantu itu adalah karena dia sayang sama lo, dia mau melakukan itu buat lo. Tapi lu nya sendiri mau nggak? Tapi kalau misalnya di gua dulu, gua tuh jadi kayak menjadikan itu tanggung jawabnya dia, ngerti gak? Oh. Jadi kayak lu wajib lah bantuin gua. Lah anjing, namanya bantu tuh bukan kewajiban gitu. Oh iya. Jadi itu gua susah tuh dulu kalau misalnya kayak gua dekat sama orang tuh gua nggak bisa ngeliat nih orang tuh sebenarnya tulus atau enggak sama gua. Tapi wajar sih karena itu kan gua masih umur 20. Sekarang udah enggak dong. Kan? Sekarang udah enggak kan? Untungnya aku udah sehat. Maksudnya udah sembuh traumanya. Jadi doyan sekarang. Malah gue yang paksa. Sini gitu. Enggak gitu, enggak. Konten. Aduh, nanti kalau ada nyokap gue denger dia sedih loh ini loh. Oke. Menurut lo efek negatifnya itu untuk jangka panjang ya, kalau misalnya abuse itu apa? Menurut lo nih? Abuse, even pelecehan seksual. Kalau gue tuh sempat ngalamin PTSD, post trauma kayak disorder gitulah. Jadi kayak ada trauma yang dari yang tadi gue bilang itu. Udah gitu kalau dulu tuh gue memang dididik, lo tau kan tipikal keluarga Asia Cina yang kalau anaknya salah tuh digebukin gitu. Itu aja kan udah abusive sebenarnya. It's not even in a relationship gitu. Itu bahkan di keluarga yang menjadi fondasi hidup lo kan sebenarnya. Itu tuh gue juga sempat trauma. Jadi gue pernah sampai di titik yang kalau gue dengar ada sesuatu, misalnya kayak gue dengar ada orang gebuk tembok gitu, reaksi gue tuh kabur. Karena itu pernah kejadian di mantan gue yang lain, dia lagi kesel banget gara-gara masalah apa, terus tiba-tiba tuh dia kayak mukul jendela mobil gitu loh. Terus dia lagi pakai jam tangan kan, jadi jam tangan tuh kan ada jendela. Bunyi kan kenceng tuh ya, buk gitu. Terus again gue turun dari mobil lagi jalan. Segitunya gue traumanya. Jadi gue kalau misalnya sama-sama kayak abusive, anarkis dan lain-lain gitu tuh, kalau di gue efeknya tuh, gue jadi kayak punya ketakutan tersendiri. Gue ada PTSD. Nah terus gue jadi low self esteem juga. Karena saking gue seringnya di abuse secara verbal kan. Kayak dulu tuh kayak sama mantan gue, dia tuh selalu membuat posisi di mana gue tuh kayak not enough gitu. Kayak gue dibilang gendut, terus gue gak boleh pakai baju-baju tertentu gitu-gitu. Karena?
Karena nggak tahu alasannya apa. Karena alasannya dia cuman kayak, ya ngapain sih lo pakai baju kayak gini? Nih lo liat nih lemak lo kemana-mana, nggak tahu diri lo kalau pakai baju kayak gitu-gitu. Iya. Jadi itu kayak sih, itu kurang sih. Iya kan? Padahal kalau saya emang lu gak suka cewek lu pakai baju seksi atau terbuka, ya dengan alasan yang bijak gak sih? Iya, misalnya kayak nanti kamu diliatin orang, kan kita lagi mau pergi gitu kan. Ya, tapi adalah ya. Itu yang tadi gue bilang kayak. Padahal Anas nggak gembuk-gembuk banget loh. Gue buncit, nggak gendut, ya kan? Oh ya. Mau pegang petak nggak usah. Lu kebanyakan ini makan nasi. Kalau gue jelek lagi, boleh ulang lagi nggak sih? Boleh. Hai. Ya kita kedatangan bukan. Oh bukan. Bintang tamu. Oh, narasumber ya. Oh, kira tadi ada bintang tamu pak. Salah ya. Salah. Kalau gue tuh efek negatifnya kayak gitu. Jadi gue lebih, terus gue jadi punya trust issue gitu ke orang ya. Maksudnya gue tuh jadi susah kayak misalnya tiap kali gue lagi ngelakuin sesuatu, terus gue tuh jadi kayak, ini gue bener gak ya ngelakuinnya gitu. Terus gue jadi sering minta maaf untuk sesuatu yang bahkan bukan salah gue. Kayak gue jadi kayak, ini gue salah deh kayaknya gitu. Emang lo kesalah mulu kan? Iya, ini WC di rumah lo rusak, ntar salah gue. Padahal gue masuk juga enggak tuh ke WC. Ini salah aja gue mah gitu. Gitu deh. Jadi ya itu kalau di gue efek negatifnya kayak gitu. Gue lebih kayak jadi susah percaya sama orang. Paling parahnya adalah gue jadi nggak percaya sama diri gue sendiri kalau gue tuh sebenarnya nggak gitu. Nggak gitu tuh gimana? Maksudnya nggak sesuai sama apa yang mereka omongin gitu. Kayak mereka misalnya ngatain gue jelek, ih gila orang kata nyokap gue cantik anjir. Ada yang ngatain lo kayak gitu? Untungnya enggak sih, kalau jelek enggak ya untungnya. Oh gue berarti sekarang ya. Kalau ngatain jelek enggak, ngatain gendut banyak. Nyokap gue juga bilang gue gendut. Oke. Itu ya, abusive itu tuh menurut gue tuh justru awal mulanya tuh semua dari keluarga tau. Iya. Lu pernah gak sih gue pernah. Gue tuh dulu dikatain cangcorang. Karena kekurusan. Karena gue emang kurus banget sampai akhirnya gue minder pasti dong. Ya ampun nih kurus banget. Nih ya, buat teman-teman sekolah gue yang dengerin ini lo harus dengerin. Oh, Marsyanda. Enggak, tapi gue pernah dibully juga sama teman-teman sekolah gue tuh, abusive itu. Sumpah itu sampai sekarang, ntar gue cerita. Lanjutin Bel. Oh ya, kalau itu juga pernah. Tapi tuh ceritanya kayak sinetron banget deh kalau gue. Jadi dulu tuh kan, lu tau kan? Ini pas zaman lu sekolah nih? Zaman gue sekolah. Jadi tuh SMP kelas 2 ya kalau nggak salah, kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP zaman kita kan udah yang pakai sepatu balet. Sorry banget di sekolah gue nggak bisa kayak gitu. Oh nggak bisa ya. Pokoknya yang sekolah gue sekolah Kristen Toto, lu tuh iya. Harus formal. Pokoknya kalau di tempat gue tuh yang udah pakai sepatu balet lah, pakai sepatu balet tuh apa sih? Ada sepatu yang tipis gitu loh, yang nggak ada, bukan sepatu sport. Oh ini kayak sepatu sneakers, bukan sneakers, sepatu cats kekinian gitu kali ya? Iya kayak gitu-gitu. Terus. Nah udah gitu rok pendek. Boleh dong di sekolah lo tuh? Di sekolah gue boleh dulu. Di sekolah gue didedel roknya. Oh iya, di sekolah gue boleh dulu. Nah gue tuh yang dididik sama nyokap kayak di sekolah elu. Karena dulunya itu gue pindahan kan. Gitu, jadi pada saat gue pindah pada saat gue pindah gue beda. Lu tuh gak beda, gue kan pakai kacamata minus ya Cok. Kacamata minus nih, lo kebayang gak sih culunnya gue nih? Iya nih gue lagi ngebayangin gue pakai seorang Berliana Lovell gitu. Iya, kacamata minus, abis itu ada rantainya di sini. Kenapa? Biar nggak hilang kacamata. Biar nggak hilang. Udah gitu belum selesai. Kayak di wajar sih lo dibully. Iya bener. Abis itu gue tuh dikuncir-kuncir kelas 2 SMP, lu bayangin. Dikuncir-kuncir kayak anak SD, lu tau kan? Iya. Kuncir satu. Lu gak secantik gitu kali ya dulu ya? Gue didanainin sama nyokap gue dikuncir 2 lah sama nyokap gue, dikepang-kepang kecil lah. Apa pohon kelapa gitu ya? Iya, yang tinggi banget gitu. Itu gue dibully, gue dijauhin sama orang-orang. Lo dikatain apa yang lo inget sampai sekarang? Culun. Oke. Culun. Terus ada lagi nggak kayak dikatain yang apa lagi yang sampai sekarang tuh kalau membekas banget di hati lo? Nggak ada sih untungnya. Cuman gue dikatain culun aja waktu itu, culun. Nah belum selesai nih ceritanya. Abis itu selesai dari situ, gue langsung ngobrol sama bokap, sama nyokap nggak boleh gue pakai baju aneh-aneh, tetap harus pakai baju yang dia sediakan. Gue ngobrol sama bokap, lu tau apa yang gue lakuin? Rambut gue smoothing. Abis itu dulu masih zaman smoothing ya? Dulu masih zaman smoothing, dan rambut gue kan tebal panjang banget kan. Rambut gue di smoothing. Abis itu gue sekolah tanpa diikat-ikat dan tanpa kacamata.
Terus lu buta dong, gak bisa ngeliat? Enggak dong, gue pakai softline, gue belajar pakai softline. SMP udah pakai softline. Tapi softline bening dong. Iya, cuman kan SMP, Wak. Iya, tapi ya cuman biar ya gue kesel aja gitu kan. Ini lo kayak di film-film ini yang kayak film Mean Girls gitu ya, tiba-tiba jadi gaul. Iya serius, itu soalnya dalam 1 hari gitu. Tapi baju lo akhirnya apa, lo ganti baju yang lebih kayak mereka gitu? Iya, jadi roknya tuh kan tadinya gue roknya segini loh. Di bawah lutut tuh. Waktu itu tuh roknya langsung segini, selutut lah. Gue tuh bahkan ya di sekolah gue tuh ya biar pakai rok segini aja tuh di atas lutut dikit ya, nih pas di lutut gini, di dada rok gue. Iya, harusnya juga gitu. Gue gak ngerti lah. Pokoknya sekolahan yang pas gue pindah itu begitu kan. Gue cuma segini nih. Habis itu gue masuk nih sekolah. Tuh gak ada yang kenalin gue, anjir, sumpah. Karena gue kan pakai kacamata. Ini kayak di film-film Korea gitu. Iya. Makanya gue kalau misalnya nonton film Korea, gue bilang, anjir, gue pernah ngalamin itu, bangsat. Lu tau ini gak sih film True Beauty? Tahu. Iya, itu kayak gitu. Asli. Tapi bedanya kalau itu masalah make up kan. Kalau gue enggak make up, cuman karena rambut. Lu dulu pakai kawat gak? Pakai kawat gue. Gue pakai kawat. Aduh, terus. Serius deh. Cuman rambutnya kan tebel hitam gitu, jadi langsung bener-bener kayak bagus banget kan. Iya. Terus gue kayak, terus temen-temennya sudah ngedeketin. Abis itu ada kayak kalau misalnya cowok paling ganteng di sekolah tau apa sih namanya? Pokoknya kayak cowok pentolan gitu lah ya. Iya, itu ngedeketin gue. Oh, langsung eksis dong lo. Iya, sedangkan di satu geng yang katanya cantik-cantik itu, dia tuh ngejar-ngejar cowok itu. Terus langsung kayak jalan dengan dagu terangkat gitu dong. Dagu terangkat. Tapi kalau misalnya kayak lo pernah dikatain kayak gitu tuh sampai sekarang kayak lo masih kayak trauma gak sih? Kayak masih kepikiran gak sih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Kalau dulu tuh gue sekolah lumayan parah. Karena kan dulu gue, jadi dulu kan gue kurus banget. Tapi emang namanya nyokap tuh emang serba salah, Cong. Jadi dulu kan gue kurus banget. Terus gue sempet naik kan, banyak banget naiknya. Beberapa tahun terakhir tuh gue naik banyak banget. Nah pas gue mulai naik beberapa tahun terakhirnya, nyokap gue tuh ngatain gue gendut anjir. Nah tapi zaman dulu gue sekolah gue tuh kurus banget. Lo bayangin gue kelas 5 SD, berat gue tuh cuma 20 kilo. 20 kilo tuh kalau zaman sekarang mungkin anak umur, kayaknya lu sama gue sama deh. Mungkin, karena kan badan kita juga yang bikin beda kan. Ya udahlah ya. Iya. Terus kan abis itu ya gue tuh dulu kecil banget. Sampai pas gue SMP gitu tuh juga gue tuh masih kayak belum bertumbuh gitu loh. Jadi gue tuh lupa ya, gue mulai kelas berapa gue tuh dikatain kontet. Jadi di sekolah gue tuh dulu ada 2 orang yang namanya tuh sama. Jadi yang satu dipanggilnya Anas Kontet, which is tuh gue. Satu lagi ada dipanggil apa gitu. Terus itu tuh sampai sekarang loh, sumpah. Kayak gue kalau lagi search nomor gue di Get Contact, ada aja tuh masih yang nge-save nomor gue Anas Kontet. Jahat banget gak sih lo? Kayak, nah itu masih belum parah menurut gue. Karena kan kontak ya udah namanya, maksudnya emang kecil gitu ya. Kecil, dan sebenarnya kan gue gak pendek-pendek banget. Maksudnya sekarang tuh kalau gue lihat banyak kan lebih pendek dari gue gitu kan. Cuman dulu memang kan gue kurus banget, jadi mungkin kelihatannya tuh kecil banget gitu. Nah, kecil banget segini. Terus habis itu ada momen, jadi ya namanya juga pertumbuhan gue mungkin terhambat ya, Wak. Kayak gue kurang ASI deh dulu sebenarnya. Asli, gue tuh waktu SMP tuh kayak gue kecil banget, terus gue tuh tepos, Wak. Jadi kayak di saat orang-orang udah mulai pakai, kan dulu kan zaman SMP kan mulai pakai mini set, gitu kan, pakai bra gitu. Gue tuh masih pakai kaos dalam. Oh iya. Jadi tuh gue emang beda-beda ya kalau misalnya lu dikatain perkara kayak gitu. Kalau gue terbalik. Iya pasti dong. Kalau sekarang sekarang kan juga kelihatan dong. Iya, maksud gue itu pun menjadi. Tapi itu jadi kayak salah satu yang membuat lu kepikiran nggak? Iya, maksudnya event tuh kecil atau gede itu bakal jadi kepikiran. Makanya kan orang pada saat kita berbeda ya, maksudnya. Bener. Tapi efeknya tuh menurut gue sama. Dan itu sampai sekarang, Ber. Jadi dulu tuh ya kan terus habis itu dengan bangkainya ya, gue tuh dikatain tepos. Terus nih tadi, masa dia ngatain gue Terano? Apaan tuh? Tete Ora Ono. Jahat banget gak sih lo? Itu SMP SMA gue tuh kayak dipenuhi dengan omongan-omongan kayak gitu. Sampai yang terakhir itu gue dikatain cekung. Lo tau cermin cekung kan? Sampai dulu kan gue ada ulangan matematika. Gue lumayan pintar dulu. Matematika gue tuh nilainya tuh hampir selalu paling tinggi lah di kelas. Maksudnya termasuk yang lumayan tinggi nilainya. Masa di ulangan gue digambarin gambar ke cermin cekung? Gue pulang nangis, Cok. Itu sama satu sumpah. Gue kayak sampai sekarang loh itu jadi kayak membuat gue gimana sih anjir gitu. Nah orang-orang kan selalu bilang kan, iya Tasya mah orangnya pede gitu-gitu kan. Salah, lo semua salah. Lo tau kenapa? Karena gara-gara gue punya kekurangan itu, yang which kan gue gak mungkin bisa menutupi itu. Maksudnya gue gak mungkin bisa nutup mulut orang ya. Jadi gue cuma bisa telan aja gitu kayak,
ini orang ngatain gue apa, gue cuma telan, terus akhirnya tuh melukai gue coy, melukai sampai ke dasar hati gue yang terdalam, ya kan. Walaupun emang kadang gue gak punya hati, ya, tapi akhirnya gue terluka. Tapi gara-gara gue akhirnya mencari cara untuk nutupin mindernya gue itu, akhirnya tuh gue jadi kayak orang yang lebih cheerful. Tadinya tuh gue tertutup banget, gue tuh kayak dulu cewek terjutek satu angkatan coy, SMP. Sampai kira pas SMA gue berusaha merubah itu, karena gue jadi kayak ngerasa kok gue jadi kayak minder gitu, gue jadi kayak gak bisa bergaul sama orang. Kalau gue itu, nah itu efek positif, mungkin tuh efek positif kali ya kalau di gue jatuhnya. Maksudnya di luar itu jadinya seenggaknya gue kayak menggunakan extrovertnya gue, walaupun sebenarnya gue orangnya aslinya introvert banget kan, gue kalem banget kan, pendiam gitu, parah. Terus tapi gue jadi pakai itu tuh buat nutupin kekurangan gue. Kalau di gue, dan itu masih membekas sampai sekarang. Lo buat semua teman-teman sekolah gue yang nonton ini, lo lihat apa? Masih sama aja. Gak ngaruh, lo lihat nih sama. Sedih aja. Kalau di lu efeknya apa? Kalau di gue efeknya sama kayak lu, cuman lu jangan itu dong, kan durasinya selama di elaborate gitu. Jangan sama-sama doang. Enggak, maksud gue mau ngasih tahu kalau misalnya masalah bully itu efeknya pasti sama. Meskipun dibulinya beda hal ya. Beda hal nih antara kanan sama kiri gitu kan. Beda hal tetap aja efeknya sama. Kalau dari gue itu lebih minder iya karena dulu kan seorang Beriana Lovel ya bisa minder ya. Bisa anjir. Karena dulu kan kayak jadinya beda kan. Iya. Yang lain masih, kalau gue yang lain udah pakai bra, gue masih pakai mini set. Kalau lu kebalik ya. Balik. Wah, enggak juga sih. dia udah iya loh padahal. Gitu. Tapi abis itu ya udah. Akhirnya gue bisa menerima diri gue apa adanya sih. Tapi lo pernah nggak kayak gara-gara verbal abuse yang lo terima pas masih sekolah, maksudnya menurut gue masa-masa SMP, SMA itu kan masa-masa dimana lo sebagai seorang pribadi tuh kayak lo benar-benar menerima apapun yang lingkungan lo tuh berikan, karena itu momen lo bertumbuh kan, dari anak kecil, teenager, dewasa gitu. Kayak momen itu tuh menurut gue momen emas buat pertumbuhan mental seseorang kayak gitu. Pernah nggak kayak, maksudnya akhirnya gara-gara dulu lo kayak pernah dihina-hina gitu, itu tuh mempengaruhi kehidupan lo sekarang gitu. Kayak ketika lo akhirnya milih pacar, apa segala macam gitu. Kayak nih orang mau sama gue cuman gara-gara gue punya kelebihan ukuran ya gitu. Kalau itu sih kadang gue berpikir kayak gitu sih. Cuman ternyata menurut gue kayak itu cuman alibi diri gue aja. Untuk protect diri buat protect diri gue. Pada akhirnya gue menyukai seseorang tanpa gue berpikir hal-hal itu semua. Jadi kalau misalnya kita kenal nih, terus gue sebenarnya tuh nggak terlalu suka sama lu. Dan abis itu gue membuat otak gue tuh mikir kayak, Anas mau apa ya? Jangan-jangan dia mau ini, jangan-jangan dia mau itu. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena ternyata sama Vivi misalnya, gue bisa langsung, anjir gue suka sama Vivi gitu. Kayak lu gak peduli sih. Gue gak ada pikiran, lu jangan-jangan mau ini, lu jangan-jangan mau ini. Gak ada, itu kayak, menurut gue sih itu semua alibi otak gue aja sih. Benar. Ya gak sih? Ternyata pada saat lu nyaman sama seseorang, lu tidak akan memikirkan satu hal, satu ketakutan pun. Yang lu takut cuma disakitin sama dia. Bahkan menurut gue ya, kalau lu sampai sesayang itu sama orang, lu bakalan hand them the gun gitu loh. Maksudnya kayak lu pernah, kayak lu ngasih orang itu pistol dengan kepercayaan kalau dia gak akan nembak lu, tapi lu bener-bener ngasih kepercayaan itu, yaudah nih pistolnya lu pegang deh gitu. Kalau lu suka sama orang. Tapi sayangnya sih gue belum pernah yang ngerasain kayak gitu. Jadi kalau misalnya punya calon, mungkin boleh dikenalin ke aku ya. Oh iya. Siapa tahu aku bisa ngerasain yang namanya tadi kamu bilang. Kayak, tapi kamu pernah ngerasain itu nggak? Maksudnya lu tidak ada ketakutan sama sekali? Nggak pernah. Jadi always setiap lu berpasangan itu pasti ada ketakutan itu? Iya. Gue itu yang masih gue kayak on progress untuk deal with gitu loh. Maksudnya kan ya progressing lah ya. Mungkin sekarang nggak separah dulu. Tapi sekarang tuh gue masih punya ketakutan itu gitu. Gue tuh sampai punya pikiran,
Jadi orang kan kalau ngeliat gue kan bacot banget ya orangnya. Terus tadi kan gue bilang gue kalem ya. Iya Lupa gak konsisten. Tapi intinya maksudnya gue kan kalau ngobrol tuh kayak bisa hahihi, terus kayak gue ekspresif orangnya. Kalau misalnya in terms of relationship ya, gue tuh kalau lagi berantem justru gue tuh yang bagian kalemnya. Jadi gue tuh bisa yang kayak yaudah ayo kita duduk. Tadi ada masalah kayak gini, menurut kamu gimana? Ntar dia ngomong tuh 1 jam, gue bisa diem. Gue bisa akan cuma dengerin dia doang. Gue bisa kayak gitu. Karena gue punya ketakutan kalau sampai gue mengekspresikan marah gue dengan cara yang berlebihan gitu, kayak ini orang bakalan anarkis lagi nih ke gue, ini orang nanti tinggalin gue nih, kayak ini orang nanti gitu. Jadi gue jadi kayak punya ketakutan itu. Kayaknya juga sama deh. Udah gue bilang lu jangan sama-sama nih, durasinya bisa panjang. Iya sama kan, bisa kita perpanjang lagi. Oh iya bener. Ya sih, menurut gue itu kayak sama sih. Kayaknya kalau di posisi lu ada perasaan itu, menurut gue di posisi pasangan lu pun dia merasa gue sudah sabar menurut versinya, dengan lu sabar menurut versi lu nggak sih? Jadi sebenarnya tuh ya sama-sama sabar kan? Gue lagi mainan mic terus tiba-tiba kameranya ke gue. Sama-sama sabar. Iya. Menurut versinya masing-masing, sama-sama mempertahankan juga menurut versinya masing-masing sih menurut gua. Tapi kalau dari lu ya Ber, lu pernah nggak meng-abuse orang? Pasti pernah dong, maksudnya baik secara sengaja ataupun tidak. Pernah. Apa? Lu ngapain? In terms of relationship maupun yang tidak di relationship? Hah? Otaknya ngeheng anjay. Ya lu pernah gampar mantan lu? Enggak pernah. Misal lu kayak pukul temen lu gitu? Enggak. Pernah gua barusan. Kok gitu suaranya? Ih, orang gua gituin dong. Ih. Nggak boleh gitu dong. Bukan. Ketawa gue tuh dari tadi kayak berlebihan deh. Kayak gue pengen ketawa yang cantik. Gue nggak pernah sih. Cuman kalau misalnya gue berkata kasar sih pernah. Kayak misalnya menurut gue kayak lu ngatain pasangan lu. Oh kalau pasangan udah miskin juga. Oh nggak pernah. Itu aja udah abuse kan? Gue nggak melukai harga dirinya dia. Gue nggak pernah. Ih, kok lu baik banget jadi manusia? Nggak pernah. Beruntung banget yang jadi pasangan kamu sekarang. Nomor rekening gue. Bukan. Enggak. Maksudnya kalau misalnya kayak gitu kayak gue gak pernah deh. Gak pernah. Kalau misalnya bilang kamu tuh jahat banget ya, itu pernah. Gak usah pada saat ketahuan selingkuh, gue bilang. Oh iya, ketahuan selingkuh doang? Ketahuan selingkuh, abis itu gue bilang kamu tuh jahat banget ya, gitu. Emang kalau ketahuan selingkuh lu cuman kayak gitu doang ngomongnya? Lu percaya gak? Gue bahkan terakhir kali gue ngegapin mantan gue nginep di hotel itu yang sama cewek itu, kalimat yang keluar dari mulut gue tuh cuman bukan kayak gitu. Apa tuh? Kan ketemu nih, kan gue di lobby hotel ya. Terus dia kayak, kamu ngapain di sini? Gitu. Terus gue bilang, justru aku yang mau nanya, kamu ngapain di sini? Ya tidur lah. Ngapain gue nih kayak gitu kan? Emang otak gue ngeheng dong, karena kan gue gak tidur semalaman. Terus pas gue ketemu dia lagi, maksudnya pas akhirnya ngomong berdua gitu duduk, yang keluar dari mulut gue tuh bukan kayak kamu tuh jahat ya gitu, enggak. Apa? Are you lost? I forgive you, come home with me. Kayak lo tersesat kayak gitu. Kayak gue maafin lo, pulang sama gue. Oh iya, maksud sama gua sih. Gue ngapain saat itu? Gue mendingan bilang kayak lo jahat ya gitu guys. Iya, gue ngomong itu loh. Yang terakhir tuh gue tanya, gue bilang kamu jahat ya. Yang kedua gue bilang kamu bahagia sama dia. Terus dia bilang bahagia, udah. Terus lo lepasin? Lepasin. Oh dia bahagia tuh. Kalau bahagianya bukan gue gimana? Masa gue paksain? Gak dong. Segala sesuatu yang dipaksain kan gak baik ya. Iya makanya gue tanya, kamu bahagia sama dia? Kalau kamu bahagia ya udah. Berarti aku bukan bahagianya dia bukan bahagia aku ternyata. Tapi ya, coba deh gue tanya. Misalnya nih, lo pacaran sama orang, terus orangnya kayak, kamu tuh kayak gemuk deh, kamu nge-gym gih? Gitu. Menurut lo itu abuse apa enggak? Kalau cara ngomongnya gitu ya? Iya. Terus kayak misalnya, kamu kok makan banyak banget sih, makannya kurangin lah, udah gendut juga. Abuse gak? Iya. Bahkan hal-hal sekecil itu kan termasuk abuse ya?
Tapi kalau lagi pacaran gue yakin banget hal-hal kayak gitu tuh kayak lo bahkan kayak let go gitu loh. Enggak. Gue pas pacaran kayak gitu anjay. Gue pasti tersinggung. Oh ya? Gue pasti. Emang gue kan gak punya hati ya? Apa gak punya otak? Gue juga gak tahu ya, beda dikit nih. Kalau gue tuh kayak gak ngeh. Gue tuh gak ngeh, gue cuman kayak haha apaan sih lo gitu. Bodoh ya kan? Itu menurut gue kayak lebih membohongi diri gak sih? Lu pasti ngerasa tersinggung, tapi lu tidak mau menunjukkan itu dengan hahaha gitu. Iya kayaknya denial ya. Iya denial gak sih? Tapi gara-gara itu tuh, gara-gara hal-hal kecil itu kalau gue buktinya lu masih inget kan, lu pikirin sorry lu masih inget dan lu pikirin kan. Nggak ada makanya itu pas gue putus tuh gue kayak baru nge-recall gitu kan kayak, gila ya kok gue kayak gini gitu. Gue tuh sampai gila dulu tuh baju gue kan gue kerja di bidang fashion kan, jadi dulu tuh gue lumayan fashionista anjay. Gue tuh lumayan kayak baju gue tuh kayak warna-warni, modalnya tuh banyak gitu. Sampai gara-gara gue sering dibilang gendut dan lain-lain tuh baju gue cuman kayak kaos warna-warni gitu, lo tau gak sih? Kaos oblong. Sedih gitu loh. Gue jadi kayak kehilangan diri gue, kayak gue tuh sebenarnya siapa sih gitu. Padahal kayak gue dulu nggak mau pusing gitu. Hal-hal kecil itu menurut gue yang abuse, verbal abuse kecil-kecil yang tidak dirasakan ternyata ngaruh pasti. Makanya gue bilang gue sih tersinggung. Iya. Tapi respon tersinggungnya seperti apa? Tapi lo pernah digituin? Harusnya pernah ya. Tapi terus reaksi lo gimana? Hah? Gitu dong. Ya gue ngebayangin kayak, Berli kamu makannya kurangin deh, soalnya kayak kamu udah gendutan. Hah? Kayaknya tuh kayak apaan sih gitu loh. Tapi lu kayaknya tuh kayak apaan sih? Tetep makan. Iya sih. Kalau enggak ya lapar. Iya. Terus kalau abuse dari keluarga gitu kan udah pasti lo nggak bisa keluar dari. Maksudnya menurut gue kalau abusive-nya itu dari keluarga, lo cuma bisa menghindar dan kayak mengurangi itu. Lo nggak bisa keluar dari situ dong. Kecuali yang udah parah ya, gue nggak tahu kalau misalnya kayak di luar sana mungkin ada yang abusive dari keluarga itu banyak banget gitu sampai akhirnya kayak harus gimana gitu. Malah kadang orang nggak ngerasa kalau itu abuse nggak sih? Kalau di keluarga ya? Maksudnya? Di keluarga pertemanan mungkin juga sih. Pacaran juga dia nggak ngerasa. Mungkin niat dia bukan ngebully atau abuse gitu, tapi niatnya mau memperindah mungkin ya, mau mengingatkan dengan cara yang salah nggak sih? Iya. Sebenarnya dia tuh mau ngingetin, cuma caranya salah. Bener. Karena mau sebaik apapun niat elu, kalau caranya salah akan salah. Bener sih. Kayak mungkin padahal maksudnya baik kan? Kayak maksudnya baik. Kayaknya udah nggak pleasant nih di mata kayaknya orang. Kayaknya udah nggak takutnya nih. Sehat misalnya pikirannya atau takut apa gitu. Tapi kalau menurut lu Ber, kayak kalau tadi gue bilang kan kalau dari family abuse gitu kan udah susah lah ya, gue I'm not talking about it gitu. Semua keluarga pasti punya caranya masing-masing untuk handle problemnya. Kalau misalnya dari relationship Ber, menurut lu? Karena seperti yang gue selalu bilang, toxic relationship itu selalu lebih susah untuk lu let go. Relationship terakhir gue itu sangat mudah gue lepasin karena sebenarnya dia toxic tapi nggak toxic banget gitu kan. Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh parah kan toksiknya. Malah yang parah-parah ini membuat gue jadi semakin susah lepas. Kalau dari lu nih, menurut lu ada nggak caranya tuh gimana ya supaya kayak orang-orang di luar sana yang misalnya masih terlibat sama abusive relationship itu bisa dengan at least lebih gampang gitu buat keluar dari situ? Mungkin lebih rilis dulu kali ya, Nas. Kayak lebih rilis abis itu biar bisa logikanya main. Karena kalau misalnya lu masih secinta itu, logika lu nggak akan main sih. Cinta ini cetek kadang-kadang tak ada logika. Nah, itu kayak kaki ilusi sebuah hasrat dalam hati. Jeng. Yang hanya ingin dapat dimiliki. Ketahuan banget ngabisin durasi anjir. Gitu sih menurut gue kayak perasaannya iya emang kalau ngomong gampang ya. Cuman perasaannya disingkirin dulu, logikanya dipakai dulu sih. Tapi kan gak gampang kan untuk gak lo gampang. put aside nggak tuh? Tapi kalau menurut gue kalau misal lu udah terlalu ngerasa dirugikan sih harusnya logikanya main ya. Kalau lu nggak denial. Kalau sudah merasa dirugikan banget nih. Tapi ada momen kayak even though kalau dulu gue yang sama mantan gue sebelum terakhir ini, yang gue diselingkuhin di hotel tadi itu, kan gue tuh kan pacaran mau 3 tahun kan. Gue tuh ngerasa banget kayak gue dirugikan secara
mental, energi, waktu, materi enggak lah, materi secara materi ya sebenarnya ada juga sih, karena gue terlalu fokus mikirin terus kerjaan gue terbengkalai aja. Cuman ya dari 3 ini lah, maksudnya kayak gue banyak dirugikan gitu. Jadi tuh kehidupan gue bener-bener nggak sehat gitu. Itu aja tuh masih sesusah itu buat membuat, maksudnya di otak gue tuh nggak bisa nih gue hidup tanpa lu, nggak bisa nih. Nggak, justru itu hati gue. Oh iya. Kalau di otak gue tuh, gue tahu ini salah. I have to get out of this relationship kalau gue. Tapi gue nggak bisa untuk kayak kita udahan aja deh. Ya lo lihat aja udah gue diselingkuhin, gue masih kayak I forgive you, come home with me. Ini gue ngapain anjay? Tapi gimana gitu caranya? Abisin sih feelingsnya. Iya. Enggak tahu sih kalau gue gitu. At the end bakal ada waktunya juga sih, lo bakal sadar gitu kan kayak. Iya. Kayaknya emang kalau misalnya terlalu dipaksain juga nggak bisa sih, namanya hati kan. Makanya gue tuh kalau misalnya ada teman-teman gue nih curhat masalah selingkuhin lah, inilah itulah, bla bla segala macem tentang pasangan, gue nggak komen apa-apa anjir, karena percuma. Kalau menurut otak gue itu udah sangat merugikan dan lu harus tinggalin dia, tapi menurut dia belum, nggak bisa ternyata. Karena gue pernah coba itu ya, sampai akhirnya gue tahu oh ternyata emang harus dihabisin dulu. Dihabisin tuh gimana sih, kayak ya udah biar waktunya habis, biar hatinya habis, sudah habis waktunya, ya udah pasti mereka bakal pisah juga gitu. Nggak bisa lu paksa, lu pakai logika, nih logika ya nasi ya bla 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 segala macem, nggak akan masuk anjir sama orang yang lagi pakai perasaan. Nggak ada jalannya selain lu nikmatin semuanya. Ntar pas udah waktunya udahan ya, baru kayak goblok kayak gue gitu gak sih? Iya gue gitu tuh, gue ngabisin waktu gue ya. Anjir 5 tahun gue sama lo nggak dapet apa-apa, nggak punya aset. Iya. Kayak nggak, investasi bodong ibaratnya. Lo tau gak, lo bayar pakai waktu lo, nggak dapet apa-apa juga. Bener gitu ya menurut gue gitu sih Nas. Kalau misalnya caranya, nggak ada cara. Mau gue ngomong pakai logika juga nggak semua orang bisa. Jadi ya udah, ujung-ujungnya kan waktu yang menjawab semua ya. Iya. Waktu yang lu pernah diselingkuhin berapa kali sehari? Kayak minum obat. Gue tuh ya pacaran gue yang sebelum yang sama terakhir ini ya, gue tuh pacaran sama dia 2 tahun, hampir 3 tahun lah. Hampir 3 tahun. Kayaknya, ya hampir 3 tahun. 1 tahun setengah pertama, gue habiskan untuk makan hati karena dia selalu bohongin gue sama mantannya. Jadi tuh bisa nih kayak chattingan sama mantannya, terus kayak ngomong yang kayak gue masih mau sama lo, bla bla segala macam gitu. Terus waktu itu dia masih kayak punya utang gitu. Terus dia malah ngajak mantannya makan di restoran ini tuh kalau di Plaza Indonesia yang kayangan. Yang makan berdua tuh kayak bisa 2-3 juta gitu. Ujung-ujungnya bayar kartu kreditnya siapa? Gue. Mantap. Ya walaupun abis itu duitnya diganti. Pas dia udah ada duitnya diganti gitu. Cuman kan maksud gue 1,5 tahun gue habiskan untuk begitu. Sampai akhirnya dia benar-benar kayak oke, gue udah gak sama mantan gue mau sama lo. 1 tahun. Ya hampir 1,5 tahun juga kan. Terus habis itu pas gue putus 1 tahun lebih gue sama dia tuh dia toxic banget coy. Dia bukan tipe yang abusive ngatain gue atau apa ya, cuman kayak kalau marah nih bisa tiba-tiba nih gue lagi berdiri di depan situ ya, tiba-tiba dia lempar handphone kakak gue. Dia bukan mau lempar gue, dia mau lempar ke tembok gitu. Hancur. Namanya juga orang kaya kan, kalau orang kaya gitu kan, bebas. Handphone 20 juta lempar. Ya gitu. Cuman itu yang menurut gue sampai akhirnya gue di titik yang udah kali ya, bisa nih gue, bisa, udah waktunya lepas ya udah lepas. Itu yang paling lama tuh gue, semakin toxic, semakin abusive, semakin susah untuk gue lepasin. Dan pas orang-orang udah pada ngomong, kayak semuanya ngingetin gue, kayaknya udah gak bisa deh lo sama dia, lo liat deh, dia tuh udah kayak gini, udahan aja lah gitu. Percuma kan mereka, 1000 orang ngomong sama lu gak akan. Bahkan sampai yang pas gue ngegapin dia selingkuh aja kan juga teman-teman gue, udah Syah, udah jangan kayak gitu Beb, udah Syah, udah pulang, jangan tungguin di lobi gitu. Tapi otak gue kayak nggak bisa. Dari otak gue kayak enggak lah, gue udah sampai sini, gue harus ketemu dia, gue nggak mau tahu gimana caranya, dan gue udah siap dengan keputusan apapun itu. Dan di otak gue gini, kalaupun misalnya hari itu dia nggak pulang sama gue akhirnya, yang which akhirnya dia memang tidak pulang sama gue, ya udah gue udah siap untuk
lepasin dia saat itu. Jadi itu kayak closure-nya gue emang anaknya gitu, suka nyakitin sampai mentok banget baru kayak udah. Iya sama sih sama gue. Iya kan? Iya. Gue tuh biar itu abis dulu yang gue bilang itu biar seandainya hati gue masih ada meskipun cuma 0,01 ya. Itu gue tetap memperjuangkan seakan-akan masih 100%. Benar. Tapi pada saat itu sudah habis. Kayak bahkan lu ya sampai udah. Walaupun padahal setelah lo abisin itu lo kayak terseok-seok banget kan. Iya. Habis itu iya. Tapi menurut gua kayak ya itu udah apa harapannya sudah habis gitu. Iya. Karena kayak gue tahu kalau hari itu gue gak ngelakuin itu, gue pasti akan masih perjuangin lagi. Iya, karena kalau hari itu nggak dilakuin bakal ada denial kayak coba kemarin gue kesana mungkin akhirnya akan lebih bahagia. Coba gue ini mungkin sama dia. Iya. Jadi itu kayak ada jadinya aja. Kayak ada penyesalan gitu nggak sih? Iya. Nah itu sih yang gue hindarin, makanya gue mau dikatain bodoh ya gue selalu. Makanya gue bilang kayak beruntung banget yang jadi pasangan Berliana Lovel ya sekarang ya. Maksudnya nanti kalau misalnya lu ada pasangan gitu kayak wah beruntung sekali mereka gitu kan. Amin. Nomor rekening gue. Semoga kalau misalnya langsung ada pasangan langsung ada yang nikahin ya. Iya. Apa nih? Gue takut. Kita salah ngomong. Ini settingan ya guys, konten doang. Ini konten loh. Komen doang, bercanda gue. Ya buat teman-teman yang mau komen, yang mau nge-give bisa banget. Langsung aja komen di bawah biar bisa ngobrol bareng sama Berli. Sharing-sharing masalah-masalah percintaan kalian, karena di sini adalah acara cinta melulu, jangan cerita masalah hukum. Tadi sebelum ini tadi ngobrol hukum. Iya, salah tempat ya. tapi kalau misalnya ada kayak pasangan yang udah janji mau bahagiain gue terus taunya dia malah nyakitin gue bisa tuntut gak sih? Kayak pelanggaran hukum perdata, wan prestasi dalam perjanjian, perbuatan tidak menyenangkan. Bisa sih. Boleh digabungin gak sesi yang tadi tuh sama sesi sekarang? Gue mau tahu aja. Kayak lu mau bikin gugatan tiba-tiba gitu ya. Gue mau tahu ada berapa banyak orang yang bisa gue gugat ya kan. Lumayan wah. Gak ada bukti juga kan? Ada, gue gak pernah hapus chat. Bahkan chat mantan gue dari tahun 2017 masih ada. Pantesan penuh banget handphone-nya. Iya, makanya nih udah mulai nge-hang. Jadi siapa tahu dia mau sponsorin ya. Handphone-nya penuh tentang kenangan. Ngapain dia sponsorin? Buat kenangan-kenangan lu doang. Gue bahkan masih ada nih ya. Aduh, gue jadi penasaran. Coba kita cek ya. Apa tuh? Tuh, bahkan gue masih ada chat dari 2016. Mantap. 2016 say. Jadi hati-hati ya kalau mau chat gue. Apa? Harus hati-hati. Kenapa? Karena gue gak pernah hapus chat. Jadi gue gak bisa difitnah. Gue punya buktinya men gitu. Gitu ya guys. Ini ada yang mau komen, ada yang mau nge-give. Oh ya buat teman-teman jangan lupa nonton siaran ulangnya Cinta Melulu hanya di Maxstream. Di sana ada siaran ulangnya, tolong tonton ya. Sekarang udah keluar episode 1 dan episode 2. Besok kita mau ngebahas apa lagi nih, ada isu-isu yang oke gak sih? Misalnya isu-isu perselingkuhan yang lagi tren sekali zaman sekarang, laki-laki. Baru tadi gue ditanya sama temen gue. Mantan gue yang abusive itu dulu selingkuh lewat chat Gojek, tuh tau gak? Hah? Chat Gojek lo bayangin. Emang bisa? Gue baru tahu. Pokoknya pas gue sama dia gue langsung menemukan kayak wah ternyata orang bisa ya selingkuh dari gini gitu. Oh, pintar. Selingkuh tuh kita udah pernah bahas belum sih? Belum ya? Belum. Enggak tahu dulu aku. Ngomonginnya soalnya relationship mulu. Ngomongin saham kayak gitu sekali-sekali. Pasti bukan gue atau mana tapi ya dong. Gak bisa gue ngomongin. Ya sekarang tuh kayaknya lagi in banget gak sih selingkuh gitu? Enggak sekarang aja sih sebenarnya, kayak dari dulu. Seolah-olah itu kayak lagi ada trennya, lo tau kayak lagi musim duren gitu. Ini lagi musim selingkuh ya guys gitu. Jadi kalau kalian belum selingkuh, kalian belum. Enggak, menurut gue tuh kayak ternyata media sosial itu mempermudah orang-orang yang mungkin menurut gue kayak semua manusia punya tingkat selingkuh masing-masing ya. Ini kayak lagi judul skripsi tau Ber. Apa tuh? Pengaruh tingginya penggunaan sosial media dalam statistik meningkatnya perselingkuhan di kalangan pemuda Indonesia. Gue pinter banget gila. Terus menurut gue gitu sih, mempermudah atau ngasih banyak jalan akhirnya buat orang-orang yang sebenarnya tingkat selingkuhnya tuh sedikit,
Tapi ternyata karena ada media sosial segala macem, jadi ada kayaknya lucu nih gitu. Media sosial tuh menurut gue cuma untuk orang-orang yang beriman kuat. Kalau enggak udahlah lu jangan main media sosial. Kasihan cowok. Kasihan hati lu sendiri juga. Apalagi ada tau gak yang kata di Instagram tuh apa ya, yang chat 24 jam itu loh. Apa sih, lu tau gak? Chat 24 jam. Gak tau gue. Nih kayak misalnya gini nih, vanish mode. Oh iya, vanish mode. Iya. Jadi yang kayak 24 jam hilang kan. Di WhatsApp sama di Telegram juga ada by the way. Oh iya, gue gak tahu. Emang di WhatsApp ada? Ada. Mau kirim foto juga ada yang bisa cuma sekali. Oh iya, kalau itu gue tahu. WhatsApp juga ada setahu gue. Dulu soalnya gue lagi chattingan terus kok WhatsApp-nya hilang. Gitu. Anyway. WhatsApp ada ya? Harusnya sih ada. Ya udah, itu kalau gitu itu berarti judul skripsi minggu depan ya. Apa tuh? Perselingkuhan. Iya, pengaruh sosial media. Gue bacain aja. Baiklah. Oke teman-teman, thank you banget udah ngedengerin Cinta Melulu di Langit Musik. Jangan lupa di download Maxstream dan ajak teman-teman kamu download juga Langit Musik. Dengerin bareng-bareng Cinta Melulu karena cuma di Langit Musik banyak banget podcast yang seru-seru dari berbagai macam pembicaraan, dari hukum, hantu-hantuan, cinta-cintaan. Apalagi waktu itu ya, ada yang lagi FYP, ada yang lagi, pokoknya banyak banget nih. Jadi kalian langsung dengerin aja. Jangan lupa juga nonton di Maxstream untuk siaran ulang ya. Bye-bye.